Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa semua, pada kesempatan ini ya, kita akan masuk lagi ke materi yaitu sejarah dan perkembangan internet. Mudah-mudahan semua Ananda ada dalam keadaan sehat semuanya, terhindar dari virus COVID-19 ya. Sejarah dan perkembangan internet, yang mana internet ini berawal atau berasal dari negara Amerika Serikat, yang mana diprakarsai oleh ARPANET ya, atau Advanced Research Project Agency ya. Jadi itulah yang memprakarsai lahirnya internet ini, yang mana pada saat itu menghubungkan 4 komputer ya, 4 komputer yang terhubung, yang masing-masing berada pada sekolah atau perguruan tinggi, yang mana nama perguruan tingginya yang pertama adalah Agency Stanford Research Institute, atau kita singkatkan dengan SRI. Itu nama perguruan tinggi di Amerika Serikat yang pertama. Yang kedua ada lagi namanya University California of Los Angeles, atau kita singkatkan dengan UCLA. Kemudian yang ketiga, University California of Santa Barbara. Kemudian ada lagi yang keempat, namanya University of Utah ya. Jadi dari keempat sekolah ini atau perguruan ini menghubungkan 4 buah komputer ya. Jadi dari awal internet ini berawalnya dari jaringan 4 perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat ya, seperti tadi. Jadi awal-awalnya menghubungkan 4 buah komputer yang ada di 4 perguruan tinggi di Amerika. Kemudian seiring berkembangnya teknologi ya, pada tahun 1983 itu ditemukan namanya protokol TCP atau IP ya. Yang mana TCP itu yaitu transmisi kontrol protokol atau internet protokol ya. Jadi TCP IP itu adalah transmisi kontrol protokol atau internet protokol. Sejak itu dari intranet berubah namanya menjadi internet. Dari ARPANET ya berubah jadi internet, atau istilahnya interconnection networking. Ya, jadi internet itu adalah interkoneksi networking atau istilahnya internet. Jadi Anda tahu sekarang semuanya bahwa internet itu adalah kepanjangan dari interconnection networking ya. Jadi jangan lupa semuanya itulah internet. Jadi jangan Anda itu bilang internet apa itu internet itu ya. Jadi sebelum ada namanya internet, namanya adalah ARPANET ya, ARPANET.
Kita lanjut. Awalnya internet ini ya digunakan untuk kepentingan akademik. Jadi belum ada lagi orang bisa kegiatan-kegiatan seperti sekarang ya, mengirim uang misalnya, kemudian mengirim-ngirim seperti surat, email segala macam belum ada. Jadi kegunaannya untuk kepentingan akademik dan militer di Amerika Serikat. Jadi tujuan ARPANET tadi atau menjadi internet tadi tujuannya yaitu untuk kepentingan akademik dan militer di Amerika Serikat. Dengan berkembangnya teknologi dan zaman ya, di tahun 90-an mulai digunakan di kalangan masyarakat umum. Jadi mulai adanya internet ini di kalangan masyarakat umum itu pada tahun 1990-an. Dengan dikenal dengan teknologi WWW. Jadi pada dari tahun 90 itu ke tahun 95 baru ditemukan teknologi WWW ya. Apa itu WWW? World Wide Web ya, World Wide Web yang berfungsi untuk menggantikan FTP atau File Transfer Protocol. Menggantikan FTP atau File Transfer Protocol. Yaitu pada saat itu bisa kita mengadakan pertukaran data yang menyediakan informasi dalam bentuk multimedia. Jadi pada tahun 95 itu ya kita sudah bisa berkirim-kirim data ya atau seperti email karena pada tahun 95 itu sudah ada namanya WWW ya atau World Wide Web. Jadi dengan ada ditemukan WWW itu kita sudah bisa menggunakan teknologi ini dalam seperti pembuatan film, kemudian untuk antar data misalnya ya, kemudian mendownload, mengupload, ya itu sudah bisa karena sudah adanya perangkat dari WWW tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada lagi namanya Badan Usaha Komersial. Ya, dengan perkembangan yang begitu cepat, internet ini menyediakan koneksi dan komputer pengguna ke internet atau yang kita sebut dengan namanya ISP, ya atau ISP. ISP itu apa? Internet Service Provider ya. Jadi dengan terus berkembangnya IT ini, maka terbentuklah suatu badan usaha komersial dengan namanya ISP, Internet Service Provider ya. Kemudian di negara-negara lain itu ada beberapa ISP yang telah aktif, seperti contohnya di Amerika ada namanya AOL misalnya, Amerika Online ya.
Kemudian juga ada di negara-negara lain atau di Australia online, namanya bisa CompuServe ya, di negara-negara Australia. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ada namanya seperti Telkomnet, Indosat ya, Wasantara, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Jadi untuk Anda ketahui semuanya ya, dari tahun 95 itu ya sudah berkembang pesatnya internet ini, sehingga sudah bisa digunakan oleh kalangan umum atau masyarakat umum. Kemudian ISP ini menyediakan koneksi dial-up ya, dial-up melalui seperti modem, telepon, kemudian koneksi ke wireless melalui anten wireline, atau koneksi ADSL melalui telepon ya. Jadi di sini ISP ini bisa menyediakan koneksi melalui namanya dial-up, yaitu modem seperti modem telepon, koneksi wireless. Jadi ini udah bisa masuk ke rumah-rumah ya, udah bisa masuk ke rumah-rumah untuk mengakses internet ya, atau mengakses apa saja kebutuhan kita yang kita butuhkan. Kemudian secara logisnya, jaringan internet ini dibagi dalam beberapa domain ya. Jadi menurut standarnya ada namanya pada internet protokol versi 4 ya, diidentifikasi melalui nomor IP 32 bit atau 4 angka biner ya, yang dipisahkan dengan titik seperti contohnya 192.168.10.25 ya, itu contoh angka biner yang dipisahkan dengan titik. Kemudian kita lanjutkan tipe domain yang standarnya. Jadi di sini juga ada nama tipe-tipe domain. Dengan berkembangnya IT ini ya, kita juga bisa membuat tipe-tipe domain standar seperti namanya .com ya. .com itu untuk organisasi komersial ya. Jadi .com itu untuk organisasi komersial. Kemudian ada lagi namanya .edu ya, .edu yaitu institusi pendidikan di Amerika ya. Jadi .edu itu adalah institusi pendidikan di Amerika. Kemudian ada lagi namanya .ic. .ic itu kepunyaan dari institusi akademik ya, seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, itu namanya .ic. Kemudian ada namanya .gov ya, .gov atau government ya istilahnya. Ini adalah milik dari institusi pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah itu identik dengan .gov ya. Jadi kalau kita melihat web dari pemerintah itu, jadi kita harus menggunakan tipe domainnya .gov. Kemudian kita lanjut lagi .mil ya. .mil ini adalah untuk organisasi militer ya, militer seperti angkatan darat, angkatan udara ya, angkatan laut, itu namanya .mil. Kemudian ada lagi namanya .net ya. .net ini
penyedia akses jaringan. Ya, jadi penyedia akses jaringan itu memiliki tipe domain namanya .net. Kemudian yang terakhir .org, ya. ORG ini adalah organisasi dalam bentuk non-profit, ya. Organisasi dalam bentuk non-profit. Itulah tipe-tipe domain yang bisa Anda ketahui untuk sekarang, ya. Kemudian kita lanjut. Manfaat yang bisa Anda dapatkan dari internet ini, ya. Misalnya ada berapa contoh, Bapak kasih tahu. Misalnya manfaat dari internet ini, yang pertama sekali sebagai informasi, ya, sebagai informasi kita. Kemudian berikutnya sebagai tukar menukar data atau sarana tukar menukar data. Kemudian bisa, apalagi di zaman sekarang ini, mungkin Anda udah tahu kegunaan dari internet ini, ya. Bisa misalnya dalam bidang perbankan, ya, misalnya mengirim uang, mentransfer uang, atau menarik uang dari ATM, ya. Kemudian dimasuk lagi ke dunia kedokteran, misalnya itu melihat jenis penyakit, itu bisa juga melalui komputer dan internet ini, ya. Jadi sampai di sini dulu, ya, untuk sejarah internet ini. Ya, jadi dari awal tadi, dari mana berasal, dari mana internet ini, kemudian sebelum internet ini apa namanya, ya. Mungkin Anda sudah mengetahuinya karena sudah diterangkan, ya. Kemudian sampai penggunaan dari atau manfaat dari internet ini, ya. Jadi untuk itu pada kesempatan ini, pada materi ini, agar Anda semuanya bisa, ya, memahami, bisa mencerna, bisa menganalisa dari pembelajaran ini, ya. Kemudian Bapak tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.